di mana biostratigrafi adalah cabang ilmu geologi yang memanfaatkan fosil untuk menentukan umur relatif batuan dan korelasi stratigrafi. Foraminifera menjadi fosil utama karena persebarannya sangat luas, jumlah yang melimpah, dan evolusinya yang cepat, sehingga efektif sebagai penunjuk umur dan lingkungan pengendapan. Foraminifera dibagi menjadi dua, yaitu Foraminifera bentonik dan Foraminifera plantonik, di mana Foraminifera bentonik menjadi indikator lingkungan dan paleobatrometri, sedangkan Foraminifera plantonik menjadi indikator umur karena persebarannya yang luas. Kombinasi keduanya memberikan interpretasi yang lebih komprehensif terhadap sejarah geologi. Daerah penelitian kami yaitu di Sungai Cipamingkis, Bogor. Di sini tersusun oleh formasi jatiluhur yang berumur Miosen tengah sampai Miosen akhir, dengan litologi batu lanau, batu pasir, dan batu gamping, serta ada struktur selam, mencerminkan sistem pengendapan slope sampai shelf yang kompleks. Penelitian ini digunakan untuk analisis foraminifera dan menentukan umur batuan dan lingkungan pengendapan serta rekonstruksi sejarah geologi pada daerah tersebut. Selanjutnya, tujuan. Di sini kami ada 3 tujuan utama. Yang pertama, menentukan jenis foraminifera bentonik, foraminifera plantonik, dan foraminifera besar atau larger benthic foraminifera yang ditemukan pada sampel batuan di daerah Sungai Cipamingkis, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Yang kedua, menentukan umur relatif batuan berdasarkan kandungan foraminifera plantonik dan foraminifera besar, serta menyusun interpretasi biostratigrafinya. Yang terakhir, menentukan lingkungan pengendapan dan merekonstruksi sejarah pengendapan pada daerah penelitian berdasarkan asosiasi foraminifera, paleobatrometri, dan kondisi geologi regional. Lokasi penelitian berada di Sungai Cipamingkis yang terletak di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Nah, secara fisiografi, daerah ini termasuk ke dalam zona Bogor yang merupakan bagian dari sistem cekungan belakang di bagian Pulau Jawa. Nah, lokasi penelitian ini dipilih karena ini lokasi field trip kita dan juga memiliki singkapan batuan sedimen yang cukup baik dan diketahui yaitu termasuk ke dalam formasi jatiluhur. Pengambilan sampel dilakukan pada singkapan batuan yang mengandung fosil mikroforaminifera untuk keperluan analisis mikropaleontologi dan biostratigrafi. Geologi regional. Sungai Cipamingkis berada di zona Bogor yang terbentuk akibat interaksi lempeng Indo-Australia dan juga Eurasia. Nah, zona ini tersusun oleh endapan-endapan laut yang berumur Oligosen sampai Miosen yang kemudian terdeformasi menjadi lipatan dan sesar akibat aktivitas tektonik regional. Hall 2002, Marjojo 2003. Nah, untuk formasi jatiluhur di Sungai Cipamingkis ini berumur Miosen tengah sampai Miosen akhir awal dan tersusun oleh sedimen laut dengan ketebalan lebih dari 1000 meter. Ini diambil dari paper Abdurrahim dan Ito 2013. Nah, bagian bawahnya itu didominasi batu lanau dan juga batu pasir laut dalam, sedangkan bagian atasnya itu berupa batuan karbonat yang menunjukkan lingkungan pengendapan yang semakin dangkal atau shallowing upward. Dari lereng laut yang slope, terus dia menuju self karbonat. Hasil pengukuran penampang stratigrafi atau PPS di Sungai Cipamingkis menunjukkan variasi litologi yang didominasi oleh batu gamping, batu lanau, dan juga batu pasir. Nah, di PPS kami STA pertama itu tersingkap lapisan batu pasir yang cukup tebal dengan sisipan batu lanau pada bagian atasnya. Nah, batu pasir ini memiliki ukuran butir yang halus hingga sedang dan menunjukkan pelapisan yang cukup baik. Keberadaan batu lanau di bagian atasnya mengindikasikan perubahan kondisi pengendapan menuju lingkungan dengan energi yang lebih rendah. Nah, di STA kedua atau pada stasiun kedua dijumpai lapisan batu gamping dengan ketebalan yang cukup signifikan dan menjadi salah satu litologi utama yang kita amati. Karena kita nyemplingnya juga di situ. Nah, batu gamping ini berwarna abu-abu hingga kebiruan yang bersifat kompak, serta pada beberapa bagiannya itu mengandung fragmen fosil. Selain batu gamping, terdapat pula perselingan batu lanau dan lapisan yang tidak tersingkap dengan baik karena ketutupan air.
Nah, kehadiran batu gamping ini menunjukkan adanya periode sedimentasi karbonat yang berkembang pada lingkungan laut. Lalu, untuk STA3 atau pada stasiun 3, kita tuh menemukan lapisan batu gamping pada bagian bawah dengan ketebalannya itu sekitar 0,4 meter, sedangkan bagian atasnya itu nggak tersingkap secara jelas, hingga ketebalannya itu sekitar 7,5 meter. Nah, itu tuh karena ketutupan air juga. Meskipun ketidakdapatan singkapannya terbatas, keberadaan batu gamping ini pada beberapa lokasi pengamatan menunjukkan bahwa batuan karbonat itu merupakan salah satu penyusun yang penting di daerah penelitian ini. Nah, secara keseluruhan, hasil PPS kita ini menunjukkan bahwa daerah Sungai Cipamingkis ini tersusun oleh kombinasi antara batuan karbonat dan juga batuan silikastik, berupa batu gamping, batu pasir, serta batu lanau. Nah, dia didominasi oleh batu gamping yang juga menjadi fokus pengambilan dalam sampel kita. Nah, ini mengindikasikan bahwa daerah ini pernah mengalami pengendapan pada lingkungan laut yang cukup kondusif bagi pembentukan karbonat. Sementara itu, kehadiran batu pasir yang silikastik tadi dan juga batu lanau menunjukkan adanya suplai material plastik yang masuk ke dalam sistem pengendapan. Bisa jadi dia di daerah selop itu. Nah, kombinasi antara kedua litologi itu mencerminkan perubahan selama pembentukan satuan batuan di daerah Cipamingkis. Berdasarkan dominasi batu gamping dan ditemukannya fosil foraminifera pada sampel batuan, lingkungan pengendapan daerah Cipamingkis diinterpretasikan berada pada lingkungan laut dangkal, dengan perkembangan endapan karbonat yang berlangsung bersamaan dengan masuknya sedimen plastik dari daratan di sekitarnya. Tabel distribusi foraminifera. Pengambilan sampel dilakukan di dua stasiun utama, yaitu stasiun 1 di top dan stasiun 2 di bottom. Kita bisa lihat pada stasiun 1 didominasi oleh spesies planktonik seperti Globigerina buloides dan Orbulina universa, serta beberapa bentonik seperti Ammonia tepida. Sementara itu, pada stasiun 2 kami menemukan kehadiran larger benthic foraminifera yang cukup signifikan seperti spesies Lepidocyclina dan Numulites lamars. Kelimpahan dan variasi spesies ini merupakan data dasar yang akan kami gunakan untuk interpretasi umur dan lingkungan pengendapan pada slide berikutnya. Selanjutnya adalah interpretasi umur batuan berdasarkan analisis biostratigrafi. Nah, dalam slide ini kami memetakan kisaran hidup range dari spesies-spesies yang telah diidentifikasi sebelumnya, merujuk pada skala waktu geologi dari Miosen awal hingga Pliosen. Jika kita perhatikan di slide ini, zona overlap atau perpotongan dari seluruh spesies yang ada terdapat kumpulan fosil yang menunjukkan rentang waktu yang spesifik. Sebagian besar spesies seperti Globigerina buloides dan Quinquilloculina memiliki rentang yang stabil di Miosen tengah hingga Miosen akhir. Kehadiran spesies indeks seperti Globigenioides ruber yang muncul mulai dari zona N12 mempersempit estimasi umur kita. Berdasarkan kumpulan fosil ini, kami menyimpulkan bahwa lokasi penelitian berada pada rentang umur Miosen tengah sekitar zona N12 hingga Miosen akhir, yang ditandai dengan garis biru yang konsisten di area tersebut. Nah, slide berikutnya menunjukkan hasil interpretasi lingkungan pengendapan atau zona batimetri. Analisis ini sangat krusial untuk memahami paleogeografi lokasi penelitian di masa lampau. Berdasarkan distribusi spesies bentonik, kita dapat memetakan habitat asli mereka, mulai dari zona transisi hingga zona abisal. Bisa kita lihat pada grafik, mayoritas spesies yang kami temukan seperti Ammonia, Elpidium crispum, dan Lepidocyclina memiliki habitat optimal di zona Inner Neritic hingga Middle Neritic. Regional. Baik, dari penjelasan teman-teman saya tadi, di sini saya akan memberikan kesimpulan, yaitu identifikasi mikropaleontologi menunjukkan kehadiran foraminifera planktonik Globigerinoides ruber, Globigerina buloides, Orbulina universa, dan foraminifera planktonik Ammonia tepida, Elpidium
crispum, Quinoleculina seminulum, dan lain-lain, serta lajar bentik foraminifera, Lepidoclina, Heterostegina, Numulites. Berdasarkan asosiasi fosil, umur batuan diinterpretasikan Miosen tengah sampai Miosen akhir, awal zona N9 sampai N17. Penentuan ini didukung oleh kemunculan Orbulina universa N9 sampai N11, Globigerinaides truber N12 sampai N17, serta keberadaan Lepidoclina dan Numulites yang khas pada Miosen. Lingkungan pengendapan ditafsirkan sebagai laut dangkal terbuka atau open coelomarine pada zona inner sampai middle neritik dengan sekitar dalaman 0-50 meter. Hal ini ditunjukkan oleh dominasi foraminifera bentonik dangkal, keberadaan lajar bentik foraminifera, indikasi perairan hangat, jernih, dan zona fotik, serta kehadiran foraminifera planktonik yang menandakan koneksi dengan laut terbuka. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan.